Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sailan, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Subang, Kabupaten Subang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 11 Teknik Logistik. Pada materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih buat anak-anakku semuanya. Baiklah anak-anakku, sebelum masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mohon semuanya dirapihkan di atas mejanya, tidak ada yang berantakan. Dan sebelumnya Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Siapa yang memimpin doa? Ya. Sebelum mulai pembelajaran, tanpa mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Doa dicukupkan. Ya, terima kasih. Kemudian Bapak minta juga untuk membacakan surat-surat pendek. Silakan. Marilah kita membaca surat Al-Ikhlas. Baca surat, dimulai. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan membacakan absen terlebih dahulu. Siapa yang dipanggil namanya, silakan acukan tangan atau ucapkan hadir. Aji Zaki Al-Farisi, hadir. Akmal Rafi, Aji Prasetyo, Asep Sulaiman, Azizah Mulyasari, okay. Cerisa Ananda, Damayang Elviana Dewi, okay. Dea Rosanti, Evali Saputri, Fajar Mahesa Putra, Febriani Farista, okay. Galih Abdurrahman, Haikal Arif Mahmudin, Lina Kartika, M. Rizan Nika Febian. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Wiwin, kenapa? Sakit. Kemudian ada lagi yang praktek? Muhammad Salman sama Nadia Anindita Putri ya? Oke. Karena anakku semuanya, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak kan mempertanyakan satu hal. Pelajaran apa yang sudah dipelajari sebelumnya? Materinya? Cara menjauhi perbuatan zina. Oke, itu materi yang sebelumnya sudah dipelajari ya. Untuk hari ini Bapak akan memberikan materi pada kalian tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sebelum masuk pembelajaran, Bapak akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, dalam tujuan pembelajaran ini, peserta didik menjelaskan pelajar yang dicari di dalam Islam. Ya, kemudian yang kedua, menjelaskan faktor penting adanya perkelahian antar pelajar atau penyebabnya. Kemudian menjelaskan cara mencegah terjadinya perkelahian antar pelajar.
Kemudian nomor 4, mendefinisikan pengertian khomer. Nanti di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Kemudian yang kelima, menjelaskan narkoba ditinjau dari hukum Indonesia, mulai dari pengertian, kemudian berbagai jenis narkoba yang disalahgunakan sampai penyalahgunaan narkobanya. Nanti berarti disebutkan jenis-jenisnya gitu kan, bagaimana efeknya. Kemudian keenam, menjelaskan upaya mencegah penyalahgunaan miras dan narkoba. Ya. Nah, sebelumnya Bapak juga akan menayangkan beberapa video yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Bapak akan tayangkan videonya. Yang pertama adalah video tentang perkelahian antar pelajar. Yang dari SMK Pasundan sendiri 1 orang. Ini terkait semuanya sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Yang pertama dari bidang teknik kemarin dijerat dengan pasal 170 ayat 1, kemudian dari Pasundan 351 ayat 1. Untuk penanganannya ini kita lakukan seperti yang biasa di versi dilakukan, kemarin sudah dikoordinasi dengan Bapak. Ya, itu sedikit video tentang mencegah perkelahian antar pelajar. Bapak akan bertanya dulu satu hal. Apa yang harus kita hindari sebagai seorang pelajar? Perbuatan apa? Silakan. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan cara memotivasi diri sendiri. Enggak, perbuatan apa yang harus dihindari oleh seorang pelajar? Apa? Perbuatan tercela. Pergaulan bebas. Apalagi? Narkoba. Oke, selanjutnya Bapak akan menayangkan video tentang bahaya minuman keras terlebih dahulu ya. Bahaya minuman keras untuk bagi kita, apalagi kalian sebagai seorang pelajar. Banyak saja orang-orang yang tidak menghiraukan berbagai dampak buruk minuman keras bagi kesehatan tubuh mereka. Ada berbagai macam jenis alkohol dalam minuman keras. Minuman beralkohol ini mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif yang konsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Berbagai jenis alkohol dalam minuman keras ini punya kadar alkohol yang berbeda-beda. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, whisky, dan sodium. Bahaya minuman keras bagi kesehatan perlu segera dihindari agar tidak menimbulkan penyakit. Berikut adalah beberapa dampak bahaya dari minuman keras. Bahaya minuman keras bagi kesehatan yang pertama tentunya adalah dapat merusak hati. Fungsi hati dapat terganggu atau bahkan rusak jika kamu terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol. Saat dikonsumsi, alkohol akan terserap ke dalam aliran darah, kemudian terkumpul di hati untuk dipecah dan dimineralkan agar dapat dibuang dari tubuh. Namun, kemampuan hati dalam memproses alkohol sangatlah terbatas. Saat minuman keras masuk ke dalam tubuh, hati akan bekerja lebih keras untuk memproses alkohol. Hal ini dapat membuat hati mengalami peradangan dan memicu munculnya berbagai gangguan kesehatan, seperti penumpukan lemak di hati, sirosis, hepatitis alkoholik, hingga kanker hati. Bahaya minuman keras bagi kesehatan selanjutnya adalah dapat menimbulkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Menenggak 3 gelas minuman keras atau lebih dalam satu kesempatan dapat meningkatkan tekanan darah secara sementara. Namun, kebiasaan terlibat dalam pesta miras yang rutin dapat menyebabkan peningkatan resiko
resiko kamu mengalami serangan jantung, stroke, atau gagal jantung kongestif. Tingkat alkohol dalam darah yang lebih batas wajar juga dapat melemahkan otot jantung, yang juga akan mempengaruhi paru-paru, hati, dan sistem organ dalam tubuh lainnya. Bahkan dapat menyebabkan kerja jantung tidak normal dan telah dikaitkan dengan kematian mendadak. Hipertensi juga dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit ginjal kronis. Selain itu, bahaya minuman keras bagi kesehatan berikutnya adalah meningkatkan resiko kanker. Semakin sering kamu minum alkohol, semakin besar pula risiko terkena kanker dan meninggal akibat penyakit tersebut. Alkohol adalah senyawa karsinogen yang dapat sangat mudah mempengaruhi bagian sekitar kepala dan leher. Selain kanker hati, jenis kanker lain yang juga dapat terjadi akibat sering mabuk adalah kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker esofagus, kanker usus besar, bahkan kanker payudara. Bahkan minuman keras dalam jumlah yang banyak dan rutin, apalagi diikuti oleh kebiasaan merokok, telah dikaitkan dengan peningkatan kanker mulut dan tenggorokan hingga 80% pada pria dan 60% pada wanita. Bahaya minuman keras juga dapat menimbulkan gangguan otak dan saraf. Menurut penelitian, sering mabuk dapat membuat otak membusuk atau mengecil. Semakin banyak alkohol yang dikonsumsi, semakin besar pula penyusutannya. Bahaya alkohol dapat mengganggu penyelesaian kimiawi di otak yang berfungsi sebagai pembantu fungsi otak. Akibatnya, alkohol yang diminum berlebihan dapat menurunkan fungsi otak kamu. Selain itu, terlalu banyak minum alkohol juga dapat menurunkan kemampuan berpikir dan melemahkan daya ingat, serta membuat refleks dan koordinasi gerakan tubuh terganggu. Bahaya minuman keras bagi kesehatan juga dapat mempengaruhi mental. Sebagian orang menganggap bahwa alkohol dapat membantu mengatasi depresi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan justru dapat menyebabkan atau memperparah depresi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering mabuk memiliki risiko lebih tinggi untuk bunuh diri dan mengalami gangguan kecemasan. Hal ini terjadi karena saat kamu minum miras terlalu banyak, fungsi zat kimia otak yang mengatur mood akan terganggu, sehingga muncul gejala depresi. Selanjutnya adalah kecanduan alkohol. Membuat kecanduan juga merupakan salah satu bahaya minuman keras bagi kesehatan. Meskipun menyadari bahaya alkohol, orang yang kecanduan akan terus-menerus mengkonsumsi minuman beralkohol dan sulit untuk berhenti. Pada akhirnya, kebiasaan tersebut akan berdampak pada kesehatan maupun kehidupan sosial kamu. Dan semoga kita dan generasi-penerus kita bisa terhindar dari berbagai macam minuman keras. Ya, kemudian selanjutnya ini adalah bahaya narkoba. Silakan disimak dulu. Ya, sudah ya. Itu beberapa tayangan video tentang beberapa hal yang harus kita hindari. Dari video yang pertama, Bapak akan sedikit menanyakan tadi tentang perkelahian antar pelajar. Siapa yang bisa sedikit menggambarkan? Apa yang bisa kalian ambil? Ya. Perkelahian itu dilakukan pakai barang senjata tajam dari bambu. Perkelahian dilakukan oleh menggunakan senjata tajam. Tidak boleh. Kalau nggak pakai senjata boleh nggak? Nggak boleh juga kan? Nah, berarti perkelahian yang harus dihindari, gitu ya. Bukan menggunakan senjata tajam aja. Tidak menggunakan senjata tajam pun tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan. Video yang kedua tentang minuman keras. Ada yang bisa mengambil pelajaran dari
tayangan video yang kedua tentang minuman keras? Siapa? Tentang minuman keras? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Jadi kalau kebanyakan minuman itu menyebabkan kita Lemah. Kalau kebanyakan, kalau sedikit boleh nggak? Tetap nggak boleh kan, sedikit juga. Iya. sedikit juga Pak, nantinya ada itunya apa kecanduan. Ada kecanduannya. Oke. Yang ketiga, video yang ketiga tentang narkoba. Ya. Oh, obat terlarang. Oke, ya. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman kalian yang sudah menjawab. Untuk selanjutnya, Bapak minta kalian dibagi menjadi 6 kelompok yang nanti akan Bapak kasih tugas berupa LKPD ini, dan nanti kalian akan mengerjakan sesuai dengan pertanyaannya. Untuk kelompok 1 berarti kalian fokus di pertanyaan nomor 1. Kelompok 2 berarti pertanyaan nomor 2 dan seterusnya. Bisa dipahami? Oke, sekarang Bapak minta kalian untuk membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan langsung berdiskusi, membuat satu buah kelompok lingkaran yang nanti akan kalian diskusi di kelompok itu. Silakan. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 mana kelompoknya? Ya, silakan kalian bikin lingkaran. Kelompok 2 mana kelompok 2? Silakan kalian bergabung. Boleh mejanya disatukan untuk berdiskusi. Kelompok 3? Kelompok 3 mana? Ya, kalian harus digabungkan ininya mejanya. Silakan digabungkan mejanya. Kelompok 4? Kelompok 4 ada kelompok 4? Ya, kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 6 ada kelompok 6? Ada kelompok 6 mana? Kelompok 6 mana? Ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Mana? Mana kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. 4 mana 4? Mana kelompok 4? Kelompok 4 mana kelompok 4? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 kelompok. Kelompok 1 mana? Ini. Kelompok 2? Kelompok 2 itu. Mana kelompok 2? Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 itu. Kelompok 3? Kelompok 4? Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 5? Kelompok 6 mana? Mana kelompok 6? 5 kelompok apa 6 kelompok? Bapak minta kalian dibaginya 6 kelompok. Silakan. Boleh nanti di belakang situ tuh. Satu kelompoknya. Nah. Udah? Ada 6 kelompok? Oke. Nah, ini Bapak akan bagikan lembar kerja atau tugas yang kalian kerjakan sekarang. Kelompok 1 berarti nanti kalian menjelaskan soal yang nomor 1. Kelompok 2 menjelaskan soal yang nomor 2. Paham kan? Kelompok 3 dan seterusnya. Ini kelompok. Nah, silakan ditulis jawabannya, boleh di belakangnya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Nih, kelompok 4. Kelompok 5 mana tadi? Ya.
Kelompok 6? Ya. Silakan untuk dikerjakan setiap kelompoknya, silakan ditulis dulu nama kelompoknya, kemudian anggotanya. Kalian mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini materinya, boleh diperhatikan terlebih dahulu sebentar. Nah, ini perkelahian antar pelajar, ada beberapa penyebabnya. Nah, tadi sesuai dengan video yang Bapak jelaskan tadi, yang Bapak tampilkan. Kemudian untuk yang kelompok berapa yang tentang ayat Al-Quran? Kelompok 4. Kalian boleh lihat di sini, kelihatan nggak? Nah, atau kalian boleh cari. Nah, kalian boleh mencari jawabannya itu, yang ditugas itu boleh mencari di internet, boleh mencari di Google, di YouTube dan sebagainya. Silahkan kalian boleh mencari di mana saja, atau di buku sumber pelajaran, atau tentang ayat Al-Quran. Kalian boleh buka Al-Qurannya untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja itu. Bisa dimengerti? Ya. Oke. Setelah nanti kalian mengerjakan, kalian nanti mempresentasikan ke depan. Silakan dikerjakan dulu. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ya. Kelompok berapa? Ya, sudah dikerjakan belum? Jawabannya boleh di belakang ya? Ya, bisa di situ. Ya. Jelaskan ini nanti apa? Bahayanya apa, bisa juga. Ya panjang. Iya. Ya, nanti bisa panjang ininya penjelasan nanti pas waktu presentasi. Misalkan jenisnya, kalian jadinya apa? Tentang apa? Mengatakan. Ini nama-nama kelompoknya mana? Nah, jenis-jenis narkoba kan? Nah, apa saja, terus ada keterangannya, misalnya ini kokain itu apa, ganja itu apa, jelaskan begitu. Nanti bahayanya, keseluruhan bahayanya seperti apa. Kelompok berapa nih? Satu tentang apa? Ya. Apa? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nomor berapa? Tentang? Ya, solusinya apa gitu ya? Solusinya untuk mencegah perkelahian apa? Supaya tidak terjadi perkelahian antar pelajar.
Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 1 boleh, silakan. Kalian boleh berdiri di tempat saja atau mau di depan? Mau di tempat tapi berdiri ya. Silakan. Terangkan nama kelompoknya dan presentasikan apa hasilnya. Silakan. Satu orang aja yang berdiri apa semuanya? Silakan, satu orang aja. Ya. Yang lain tolong untuk disimak ya. Silakan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kelompok 1. Yaitu pertanyaannya yaitu jelaskan pelajar yang dicari Islam. Jawabannya, pelajar yang dicari Islam adalah pelajar yang taat beragama, memiliki akhlakul karimah, hormat pada guru, dan senantiasa berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan agamanya, serta tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok yang sudah presentasi. Selanjutnya, kelompok berapa yang akan membacakan presentasinya atau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok berapa? 4, silakan. Yang lain boleh diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4. Di sini pertanyaannya, apa pengertian Homer berdasarkan telaah Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91? Pengertiannya, Homer adalah minuman keras yang termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia serta menghalangi mereka dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Sudah? Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok yang sudah mempresentasikan tentang Homer. Ada lagi kelompok berapa yang sudah? Ya, sebelah situ dulu. Kelompok berapa? Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya adalah sebutkan jenis-jenis miras dan narkoba. Ya. Jenis-jenis miras: bir, white, brandy, soju, sek, polka, dan ciu. Efek samping dari miras adalah bir meningkatkan darah tinggi, soju membuat perut buncit, polka menurunkan kualitas hidup sosial, dan jenis-jenis narkoba: kokain, ganja, tanaman koka, dan daun koka. Efek sampingnya, kokain kehilangan minat pada makanan, ganja gangguan pernapasan, tanaman koka masalah gigi dan kulit, daun koka sama seperti tanaman koka. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Berikutnya, kelompok berapa? Oke, kelompok sana dulu ya. Jadi bolak-balik apa nih? Kelompok berapa ini? Kelompok 2 tentang? Penyebab terjadinya perkelahian. Ya, silakan. Yang lain boleh perhatikan. Di sini saya akan Salam dulu nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai penyebab terjadinya perkelahian antar pelajar. Ya. Ada 2 yang menjadi penyebab perkelahian antar pelajar, diantaranya yaitu pertama, pengaruh media. Pengaruh dari media yang mereka tonton atau gunakan sehari-hari juga bisa menjadi penyebab gangguan. Contohnya yaitu saat remaja memainkan game yang di dalamnya menampilkan adegan kekerasan. Yang kedua, kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua yang tidak memperhatikan dengan perkembangan lingkungan anak akan membuat para remaja cenderung berteman dengan orang-orang yang salah, mengambil resiko yang tidak perlu, dan bereksperimen dengan hal-hal yang tidak diizinkan oleh orang tua yang terlibat. Udah? Ya, berarti ada 2 penyebab ya? Ya. Penyebabnya karena media sosial. Kemudian? Dan kurangnya pengawasan orang tua. Oleh pengawasan orang tua. Ada lagi yang mau presentasi kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di
Di sini saya akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok 6. Apa solusi agar terhindar dari miras dan narkoba? Ya. Tips menghindari diri dari narkoba dan miras. 1. Tingkatan iman dan takwa. 2. Siapkan diri dan mental untuk menolak apabila ditawari narkoba. 3. Hati-hati dalam memilih teman bergaul. 4. Belajar berkata tidak apabila ditawari dengan alasan yang tepat. Kalau tidak mampu, segera tinggalkan tempat itu. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi yang belum presentasi kelompok berapa? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan presentasikan hasil dari Yang lain perhatikan. hasil dari kerja bersama kelompok kami. Soalnya jelaskan solusi agar tidak terjadi perkelahian antar pelajar. Ya. Mengikuti pendidikan karakter, pelayanan konseling, pengawasan ketat di sekolah, mendorong komunikasi yang baik antar siswa, kerjasama dengan orang tua, dan promosi kegiatan positif. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Ya? Ya, tepuk tangan buat kelompok terakhir yang sudah mempresentasikan. Paham semuanya ya? Oke. Tadi sudah dipresentasikan oleh rekan-rekan kalian semuanya. Mohon perhatikan sini terlebih dahulu. Setelah kalian tahu beberapa hal yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian semuanya. Nah, apa saja Bapak pengen tahu nih, apa saja poin-poin penting yang bisa kita ambil pelajaran dari beberapa hal yang sudah sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman kalian. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari? Ya, silakan. Boleh dibacakan kesimpulannya atau disimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyimpulkan materi pertama yang tadi telah diberikan oleh Pak Sairan, yaitu menghindari perkelahian antar pelajar. Seperti yang kita tahu, perkelahian antar pelajar itu adalah hal negatif yang dapat mengakibatkan masa depan pelajar hancur dikarenakan perkelahian antar pelajar. Dan cara untuk mengatasinya yaitu dengan cara selalu memotivasi diri sendiri dan memilih pergaulan yang baik dan melakukan hal positif. Iya, terima kasih. Tepuk tangan yang sudah menyampaikan. Selanjutnya tentang narkoba atau miras. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan materi kedua yang tadi telah disampaikan oleh Presiden mengenai narkoba, yaitu kesimpulannya adalah kita harus menghindari narkoba karena dapat merusak organ dalam tubuh, hati, paru, dan jantung. Ya, jadi akan merusak kesehatan. Ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kedua teman kita yang sudah menyimpulkan. Baiklah anak-anakku semuanya. Jadi pada intinya adalah kita sebagai pelajar tidak boleh mendekati hal-hal yang dilarang. Di antaranya adalah perkelahian antar pelajar atau biasa kita sebut dengan tawuran, ya. Kemudian juga hal-hal yang dilarang dalam Islam, di antaranya adalah mengonsumsi minum-minuman keras dan narkoba yang sudah kita simpulkan tadi, sudah kita pelajari tadi. Anak-anakku semuanya, itulah beberapa hal yang patut kita pelajari dan juga harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa manfaat buat kita semuanya. Bapak doakan semuanya menjadi anak yang sukses. Dan juga mudah-mudahan semuanya terhindar dari narkoba dan juga bebas dari perkelahian antar pelajar. Mungkin itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa selalu menjaga kesehatan dengan menghindari minum-minuman keras yang dilarang dan juga tetap jaga persatuan, tetap jaga kekompakan supaya tidak terjadi perkelahian antar pelajar. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir, terima kasih buat kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.